Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila arwah walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan kafatan. Maafkan wajib tidak. Jadi besok dipraktekkan kalau Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon. Loh, sejak kapan memaafkan ini wajib? Nah, oleh sebab itu kalau minta maaf nggak dipuji sama Allah, biasa. Mau melakukan wajib ya biasa. Tapi kalau orang memaafkan dipuji. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang yang baik. Kenapa? Karena memaafkan itu haknya sampean. Jangan tidak menggunakan haknya atau tidak mengambil haknya ya, untuk marah, tapi memilih untuk memaafkan jempol. Paham betul? Sebenarnya teman-teman sama dikaplok wong bu, plok gak salah tuh dikaplok. Terus sama balas ngaplok, bisa kok enggak? Loh ya gak sadar. Sampai meneng-meneng gak salah dikaplok wong. Sama balas ngaplok, sama bisa kok enggak? Tidak. Pokoknya ngaploknya di kodok. Kalau yang balasnya sampai nguntik ya kayak gitu. Paham betul? Di dalam agama Islam ini ada namanya hukum qisas. Apa hukum qisas? Hukuman setimpal. Hukuman setimpal itu tidak dosa. Tidak dosa. Al-aina bil aini. Mokok balas mokok. Wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni. Mana kok aku sama cewek ya sama tak cewek enggak terus sing diusang nek balas itu sampai cuil. Paham ya? Nah, karena sebenarnya menuntut balas itu asal setimpal tidak dosa, maka memilih untuk tidak membalas itu berarti orangnya memilih untuk tidak mengambilkan, memilih untuk melepaskan kesalahan orang, dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan itu tidak wajib. Jadi di bulan Ramadan besok, ya, di bulan Ramadan besok ini, nah ini yang penting mau saya sampaikan. Percuma kita bertemu Ramadan ya. Ini ngajinya spiritual dikit. Kalau kita ini belum memaafkan orang, saya ulangi karena ini penting, kita belum dimaafkan oleh Allah. Karena ini fadilah. Sebelum kita memaafkan orang, percuma sampai nangis-nangis tobat di depan Ka'bah, percuma di dalam hatinya punya mangkal dendam sama orang. Ini di bulan Sya'ban ini salah satu hadis yang sangat populer. Orang yang di bulan Sya'ban ini bulan dimaafkan oleh Allah juga ya. Khususnya Lailatul Nisfi min Sya'ban, orang itu tidak diampuni dua. Siapa? Musyrik, yang nomor dua musyahin, wong sing duwe satu tidak diampuni bulan Sya'ban. Oleh sebab itu maafkan. Apalagi jika orangnya ini punya ikatan saudara. Saudara itu rohim, itu loh maksudnya. Dimulai dari ibu bapak, dulu ini rohim namanya. Mertua, paham? Apalagi istri anak, tambah rohim teman.
Orang sudah mobil nikah berarti rohim. Kok bisa rohim? Iya, ibu mertua padahal dia dulu bukan siapa-siapa, tapi sebab anaknya sama rabi, wongnya dari ibu sampean otomatis sama notek sama gak batal. Sama punya wudu menyentuh mertua perempuan tidak batal, atau ibu-ibu menyentuh mertua laki-laki wudunya tidak, karena sudah diikat oleh Allah Subhanahu, dan ini abadi, mahram abadi. Gimana itu? Gak batal terus. Tak umpama misalnya sampai bercerai dari istrimu, mantan mertua ini tetap tidak batal. Halo, baru tahu? Bercerai atau meninggal dunia, terus menikah lagi loh, karena sudah meninggal dunia misalkan. Menikah lagi kan ganti mertua, bekas mertua itu tetap ibu, yang haram dinikahi dan tidak ada mahram yang tidak abadi. Contohnya adiknya istri atau bajunya istri bagi laki-laki. Selama aku masih beristrikan dia, maka adiknya atau kakaknya mahram juga tidak boleh aku nikahi, tapi tidak abadi, sehingga kalau sentuhan sama ipar batal. Tapi kalau istriku ini aku cerai, maka kakaknya atau adiknya boleh aku nikahi. Atau istriku meninggal misalkan, terus aku rabi adik nih, boleh, dari mungkin ngeduni. Atau adiknya meninggal, menikahi Mbak Yune, jenenge munggahi. Yang belum munggah nanti tak mundur. Paham? Yang begini ini disebut mahram tidak abadi. Mahram tidak abadi itu jika sudah putus dengan sebabnya, maka dia boleh dinikahi. Nah, yang tidak abadi ini batal. Aku menyentuh adik iparku batal, tapi aku menyentuh ibu mertua tidak batal, dan ini selama-lamanya. Wis kadung dadi ibu ya ibu. Paham ya? Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasia yang luar biasa, yaitu rahasianya rohim. Rohim itu yang punya ikatan darah dengan kita. Itu sampai nggak bisa milih. Bisa nggak sama milih ibunya, bapaknya? Roro pas lahir bapakku yo ibu, ibuku mbokku yo ibu. Terima gak terima yo ibu. Wongi milih anak iso ora? Nggak bisa. Walaupun anaknya pesek, anaknya tonggone buatan wayu, mau ya ini anakku sendiri. Dia nggak bisa milih, betul? Milih dulu bisa nggak? Nggak bisa. Sama gelem gak gelem, terima gak terima, Mbak Yuni sampean ya wong iko, kakaknya iko wonge, adiknya ya iki. Paham? Sampean itu tidak ada campur tangan di situ, di dalam roh, kecuali kalau boleh disampaikan, yang kita bisa milih itu istri atau milih jodoh suami, tapi hanya milih mengajukan. Tapi jodohnya belum tentu. Yang menikahkan kita dengan istri, dengan suami siapa? Bukan orang tua, bukan penghulu. Yang menikahkan itu Allah Subhanahu. Wakil kok ngomong dengan aku pokoknya boleh bojo mau sing lemu. Tiba-tiba bojone aku mau lahir, tiba-tiba sing wireng dhewe itu dari bojone. Ini ada atau enggak di masyarakat? Itu menunjukkan sedikit banyak sampean itu gak bisa milih. Wallahi tidak bisa milih. Rohim itu termasuk rahasia min asrorillah.
Nah, nek wis kadung ditangani gini, ini namanya sudah terjalin silah. Silah ini hubungan rahim sama Allah disuruh jaga. Jabon tali silatur. Siapa itu? Ya ambil ibu, ambil bapak yang utama, ya. Sama ya yang ada rahim, istrinya, anaknya semua ini. Dulure. Wani-wani medot ini pedot dengan Allah. Halo. Ini khususnya yang rahim. Mudah-mudahan rukun semua, khususnya keluarga besar SMKI, antara teman, antara saudara, teman mengajar sama murid-muridnya dan lain-lain. Tapi yang utama khusus dengan keluarga rahim ini mudah-mudahan diberi rukun oleh Allah SWT. Nah, rahasianya di mana? Rahasianya asal sama tahu ya. Orang-orang yang paling rahim ini dengan kita itulah orang yang paling angel. Saya ulangi, orang yang rohim dengan kita itulah orang yang wangel buat sampean. Iso ambil wong tuane kanca, iso hormat, iso apik, tapi ambil wong tuane dhewe sulit. Ambil para tuane dhewe sulit percaya kok. Apalagi kalau sudah tua. Ini karpet ini warna apa ini? Yang ini biru. Katanya ibu merah. Katanya ibunya kita. Katanya abahnya kita atau mertua kita. Maka sampean akan biru. Dari wong ini, abang ngono kok. Ya apa ya? Biru daun. Biru apa abang? Biru daun. Sama maklumi ya. Itu rumus menghadapi ibu, rumus menghadapi ayah ya. Apalagi jika sudah tua, rumusnya nggih sama dia. Abang nggih, padahal motone sampean nyoto welo-welo biru. Dari nomor tuh ki abang. Kok gitu, Pak? Nggih, niku ngono sing ngeset Gusti Allah. Katanya sampean gak normal itu, wong genah biru dicari apa? Tapi wongnya diset gak normal, munggu sampean tau. Sama Allah Ta'ala ketika melihat ini netronnya itu dibikin supaya dia melihat ini merah, supaya muncul resistensi dari jenengan. Boten biru, merah, gelut. 1 tambah 1 dari ini ibu 5. Paham? Oleh sebab itu kalau menghadapi ibu, menghadapi bapak, menghadapi mertua, gimana tadi rumusnya? Ya, sama klub B. Ojo ini, ibu yo wangan turut-turutane, penjaluane wangan. Kulo lihat salah, Pak Dul nggih, sampeyan iki supal tok. Disetel ngono ambek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok gitu? Sebab perintahnya Allah. Nah, setiap perintah itu ada tantangannya. Paham? Dulur ya, dulur. Nah, ini beda. Kalau dulur resepnya bukan nggih ambek apa men? Nggih ambek menang. Dulur itu resep ngalah. Halo? Meh podo. Pokoknya rohim itu rada apa? Orang bertemu orang di terminal. Pokoknya podo-podo guru bahasa Indonesia nih. Kok guru bahasa Inggris, guru apa podo profesi ini. Cocok ruangan sampai dari dulu banyak. Dan itu mudah sekali. Senengannya podo, hobinya podo yang mesti cocok. Tapi kalau sama saudara, nomornya semua orang punya, nomornya saudara itu tidak punya. Halo. Dia itu suka senyum-senyum, ramah, santun. Tapi kalau saudara datang, apa ini? Lah orang gitu.
Halo. Cobaan terbesarnya dalam ibadah kepada Allah itu salah satunya menghadapi rohim. Saya ulangi ya, menghadapi roh. Dan kenapa saya sampaikan ini? Supaya sampean sudah siap-siap dari awal. Saya menghadapi ibu, kok diberi ibu yang cocok, alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah. Kok diberi saudara yang bisa akur, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dirayakan, perlu disyukuri. Kok apik ambek orang tua, alhamdulillah rabbil alamin, perlu disyukuri. Besar langsung orang tua kok akur, alhamdulillah rabbil alamin. Akure gak pas biar pas mantu tok. Sampai yang namanya ini sih terterang, alhamdulillah. Itu nikmat yang betul-betul harus disyukuri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang dan tidak semua punya kemewahan itu. Rata-rata konflik khususnya saudara. Oh, sama Nabi Muhammad SAW kalau ngekei warisan anaknya ojo dijajar-jajar. Mbak Yunis yang sesek kiwa, adiknya yang tengah, terus adiknya yang tengah. Ini nak wong Jawa. Ya. Jadi bapak semangat gak mangan sing penting kumpul, keliru besar. Kalau menurut kanjeng Nabi Muhammad SAW, zawiru wala tujawiru, saling kunjung, jangan dijajar-jajar. Gelut. Lampun kadung. Lalu lek rukun alhamdulillah, lek gak rukun dolen. Culungan ngomong iki. Daripada pedek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tukaran kok ambil dulu, ambil rohim. Tukaran perkara apa? Remeh-remeh rata-rata. Bebuyutan teman-teman, dulu ini bebuyutan terus. Khusus guru-guru SMK dan juga kita yang dengar ini, termasuk saya sendiri. Ya. Gara-gara ngambil dulu ini subhanallah, pedot sama Allah. Ini percuma ketemu Ramadan berkali-kali kok sama dulu ini gak sambung, berarti sik belum sambung Gusti Allah. Itu punya rumus, kalau sama ngasih sama dikasih, kalau sama nolong orang sama ditolong. Dan dalilnya melimpah ruah. Inna Allah bi'aunil abdi maka al-abdu bi'auni akhi. Ya, pernah dengar ya? Kalau sama tutupi aib orang, maka aib sama akan ditutupi oleh Allah. Kalau sama suka kembar-kembar aib, dilukas kita ngomong. Sama nak kiwi tangan dewi. Nanti akan ada orang yang ngomongin, baiki mata rantai yang gak akan ada habisnya. Maka jadilah masyarakat yang buruk, karena satu sama lain saling menceritakan kejelekan yang lain. Putus dengan orang ngaji, stop. Ada orang jelek, berhenti. Tidak dibuka, karena aku punya jelek juga. Kemudian tidak rasa-rasan, sama tidak rasa-rasan ambil uang ya, sama diteni, hati-hati. Uangnya itu berarti itu ngununan nang sampean. Sama kan jadi partner sekarang, ya. Jadi partner apa Pak? Bisnis bukan partner rasa-rasan. Ya, lah itu sama perlu mawas, hati-hati. Saya bisa masih akrab ambil wonge dari partner itu mau dijak ngomong orang ketiga, terus ngomong telung jam petang jam, ngomong orang ketiga ini, ya, ngomong, hati-hati terus tuh sama nanti kalau terjadi apa-apa sama orang itu, ya orang itu nanti ngomongnya welek tentang sampean kayak wonge ngomong mawas. Itu caranya menghentikan pergaulan dengan orang yang suka menggunjing. Cuman sadarilah, waduh, lek ngomong wong sampai kudu ngono. Berarti ini kok nek ana apa ambek aku bakal yo ngomong kaya wong iki mang ngomongno iko. Waduh. Sana batasi hubungan. Paham nggih? Saiki sing apik nang sampean itu dilukas nek ana apa-apa ambek sampean. Waduh. Iki ngomongnya berarti kaya wong iku ngomong apa? Ini persiapan-persiapan Bapak Ibu yang
spiritual, mudah-mudahan jenengan semua diberi keluasan hati untuk bisa memaklumi yang rohim-rohim tadi, memaklumi ini tadi, memaafkan. Sudah sama mulai. Lah itu sudah saya sopok kok saya puancet di satu boten nopo-nopo. Boten nopo. Karena hubungan sama itu dengan Allah. Pokoknya sama wis iya. Ada orang itu yang kebaikannya tidak tulus. Gimana? Saya baik, ya kepingin dia baik. Ketika dia tidak baik, sama bilang kacang lagi lanjaran. Sebenarnya penyakitnya bukan di dia, penyakitnya di sampean. Kenapa? Karena sampean itu ketika berbuat baik merasa dirinya sampean lancar. Jangan kepingin dia tidak lupa kesenangan sampean. Loh, yo emang. Kalau berbuat baik itu hubungan sama Allah. Bahkono eling, bahkono lali, bahku dibalas api. Paham betul? Iya. Itu namanya orang sudah mulai baik nanti. Karena urusan kita dengan Allah, bukan dengan orang itu. Kalau urusan dengan orang itu sedikit balasannya. Taman bubuk gula 5 kilo. Ketika sangat punya mantu, orangnya kembali. Nah, dibalik ke biro. Halo? Gue kadang-kadang mudun banget. Tergantung gulanya muda. Kadang-kadang itu bahaya. Ini kalau orang ini yang diharapkan adalah kembalian. Engkau kurangnya balik orang kilo, sangat wis bingung. Dia tak titipin. Paham ya? Tapi kalau sama ini ngasihnya lillahi ta'ala, ini sampai mengerti hakikat pemberian kebaikan itu sebenarnya urusannya dengan Allah. Siti Aisyah itu kalau ngasih apa-apa pesan sama pembantunya, jangan bilang kalau dari saya. Tolong kasihkan orang itu, tapi jangan bilang kalau dari guru SMKI kalau ngasih apa-apa, begitu nggak? Itu dong itu dikasih contoh nek ketemu wongnya aja dikekno yo. Nek ono ngomong apa kok aku lho, aku Siti. Iya, ya wes lumayan niru Siti ini tahu Aisyah itu. Ini pembantunya ini sampai heran ini. Loh, kenapa bunyai kok mboten pareng hari ini pirsa jeneng sakit jenengan? Iya mau aku. Kenapa? Karena kalau orangnya tahu itu dari saya, nanti orangnya balas. Halo, saya ulangi jawabannya Siti Aisyah ya. Kalau tahu dari saya, nanti orangnya balas. Nah, balasannya uang itu ya meniki. Kadang-kadang kalau memang saya kepingin ini yang tahu Allah, yang balas Allah. Paham gitu? Mudah-mudahan tidak kebanyakan saya ngomong ini. Yang terpenting adalah mempersiapkan jasmani dan rohani menghadapi puasa ini. Ya. Bahwa puasa besok ini amaliyah rohani. Percuma nanti kita puasa, hati kita belum bersih, belum memaafkan, belum minta maaf. Nah, segera diselesaikan tanggungan-tanggungan, termasuk tanggungan puasa bagi ibu-ibu yang masih usia produktif, men. Jadi posone gak iso jangkep seminggu ini, tak sisa berapa hari lagi. Kalau bisa diselesaikan sebelum kesundulan del Ramadan berikut. Kalau sudah kesundulan gimana? Jenengan tetap wajib nyaur plus bayar fidyah, bayar denda fidyah. Dendanya gimana? 1 kali atau 1 hari puasa yang belum ke sahur dibayar 1 hari ngasih makan orang. Kalau sehari itu makan 3 kali, berarti 1 hari ngasih makan orang 3 kali. 1 porsi 15.000, misalkan masakan Padang biasanya sehari 15.000, maka bayar fidyahnya sehari 45. Nah, saya artis, saya sekali porsi 100.000, berarti fidyahmu sehari 300. Paham? Boten tak, kula sego kucing manganane.
satu kali makan 5.000 wis cukup wis. Lah berarti dendanya 1 hari. Punya utang 7 hari sudah ke sahur 5, sing telur sing 2 ini sampai sundul Ramadan, berarti yang didenda 2. Paham? Nah, mudah-mudahan ini diantara persiapan Ramadan, mudah-mudahan itu khairan wa batinan, karena acara sampai ini istimewa ya, tidak semua orang itu melakukan persiapan kayak jenengan. Bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi waktu untuk menghadapi bulan ini dengan sukacita. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menolong kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, menolong kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, utamanya hubungan dengan keluarga kita, ayah ibu kita, mertua kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya dijadikan rukun oleh Allah SWT, dan di bulan Ramadan besok Allah berkenan mengampuni semua salah dan dosa kita. Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Saya tadi menjadikan jika ada pertanyaan 1 atau 2 mungkin belum saya tadi disampaikan bahwa ibu mertua atau mertua itu sudah menjadi ibu. Iya. Berarti makrom ya. Makrom. Tapi kalau dengan suami itu selama ini saya terapkan bahwa saya itu batal wudu. Memang. Jadi kalau tadi mertua itu memang sudah menjadi orang tua. Terus Ustaz, ya dengan suami memang batal sudah. Iya, mahram itu artinya haram dinikahi. Nah kalau suami sama ya enggak haram, menyatakan nikahi sampai ya kan? Berarti wudunya batal. Dengan suami wudunya batal ala madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah wudu dengan suami atau dengan istri. Ya, makanya dia jadi istri, makanya dia jadi suami, karena halal dinikahi. Dan sebab itu saya aku sudah wudu. Iya. Tapi ibunya itu jadi ibu sampai, bayangkan ibunya melebihi, atau ayahnya mutik bojone sing lanang batal, mutik bapaknya tambah gak batal. Paham gitu? Memang begitu aturan agama. Yang lain ada satu lagi. Oke. Kalau tiri batal, kalau tiri atau adopsi batal. Paham? Sama punya anak tiri, ya, terus anak tiri ini rabi, menantu ya batal, karena dia anak tiri, menantu dari anak tiri, karena anak tiri itu bahkan mantan menantu, ya, kayak orang tuanya sik nom, ya, mantunya sik nom boleh rabi, lek tiri. Dan kalau kandung gak boleh. Rasulullah SAW itu menikahi bekas menantunya, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, karena dia adalah istri dari anak angkat. Anak angkatnya namanya Zaid bin Harith. Oleh Allah dibuat begitu supaya jelas bahwa dia bukan anak kandung, anak angkat, sehingga istrinya atau mantan istrinya itu dinikahi oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah supaya jelas. Yang benar ya benar, yang bukan anak ya bukan anak. Dulu sempat dinamakan Zaid bin Muhammad, saking sayangnya. Nabi Muhammad kan tidak punya anak laki-laki ya, boleh sebab anak laki itu meninggal kecil. Sayyid Qasim, Abdullah, dan juga Sayyid Ibrahim nanti meninggal kecil-kecil, sehingga ada anak kecil ini laki-laki beliau sayangi banget, namanya Zaid bin Harithah. Tapi saking sayangnya sampai disebut Zaid bin, sama Allah dilarang, jangan. Yonis bahkan ke bapaknya, kamu boleh membiayai, boleh menjadi orang tuanya, tapi tidak menisbatkan dirinya kepada, supaya jelas nanti hak waris, mahram, mana yang bukan kan, panggil itu di dalam hukum Islam itu. Jadi kalau tiri atau adopsi batal ya, anak kuala batal. Kalau anak kandung tidak batal. Menantu dari anak kandung yang tidak batal, gak boleh. Nabi mantu itu gak boleh. Nah, anak kalau pun nabi, kalau mantu kalau seakan tak rapi itu gak oleh.
Tapi kalau tiri boleh, cuma ya diguna wong ya. Nek tiri boleh sebenarnya hakikatnya, tapi gak umum. Nah, cukup ya, karena hari Jumat, mudah-mudahan di hari yang baik ini juga pertemuan ini dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan SMKI ini diberkahi oleh Gusti Allah. Berkah semuanya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya. Mudah-mudahan keluarga besar SMKI dan juga keluarganya di rumah ditambahi kebahagiaan oleh Allah SWT. Sekali lagi ada kurang lebihnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang nyinggung perasaan panjenengan Buroni kula nanti agungi pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala al-Mustafa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik hadhihi al-buqa ila yaumil qiyamah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala Ramadan. Allahumma inna ala Ramadan. Allahumma alqina bi lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Rabbana